Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku. Saat ini kita bersama teman-teman untuk bertemu dengan anggota yang sebentar akan menjadi narasumber kita untuk bahan diskusi. Sebelum nonton video ini sampai selesai, jangan lupa di like, share, dan komen agar saya lebih kreatif lagi atau semangat lagi membuat video-video berikutnya. Oke? And go home. Sih kalau Selesai pandemi ya langsung ada hasil. iya, langsung untuk nikah. Iya, itu juga. Gadis satu ganda semuanya. Pertanyaan berat kayaknya. Kalau saya ya biarkan jalan-jalan Tuhan ya. Tuhan, ya. Nah, Makanya kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku dari Tiarino. Pada sore hari ini saya sudah janjian. Sebenarnya dari tadi malam, kemarin malam maksud saya, tapi karena cuaca mendung, hujan, dan alhamdulillah sore hari ini kita bisa dipertemukan. Halo guys, ya sekarang kita sudah bersama yang saya sebut tadi, ya, saudara Arin. Bagaimana kabarnya sekarang? alhamdulillah kabar baik. Ya, kabar baik ya. Mungkin teman-teman belum tahu, jadi juga ini adalah sebagai aktivis mahasiswa dulu di kampus. Beliau yang saya tahu dia itu sebagai ketua BEM Fakultas Ilmu Bumian ya, Bumian di Universitas Leo ya. A few moments later. Yang kedua juga yaitu sebagai ketua lembaga masyarakat muda Indonesia. Jadi pastilah nanti kita sharing mengenai ilmu yang beliau dapat. Kita langsung saja tanya kepada beliau seputar mungkin yang pertama perkenalkan diri dulu tuh yang mungkin bisa di-sharing. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Bung Jino. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk bertatap muka setelah sekian lama. Sekian lama tuh. Karena kita kayak Sekian lama. kita kayak sudah mulai gemuk. Kenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Arif Rahman. Mungkin teman-teman bisa panggil pada saat nanti kalau ketemu di jalan atau dimanapun dengan panggilan Arif ya. Saya asli dari Kabupaten Konawe. Sombong amat. Oke Bang Arif, Oke, siap. sekarang kesibukannya apa? Kesibukan sekarang itu macam-macam. Yang pertama, kesibukan saya tentunya memikirkan bagaimana untuk secepatnya menyelesaikan studi. Terus kemudian yang kedua, kesibukan saya juga itu lebih kepada menjalankan usaha bisnis kecil-kecilan. Terus kemudian selain itu juga saya juga disibukkan dengan menggalang daripada teman-teman ini di daerah, apalagi di kampung halaman Konawe ya, di Konawe pada umumnya, untuk bagaimana kita bersama-sama memikirkan daerah kita tercinta ini supaya lebih baik lagi ke depan. Baca. Alhamdulillah, untuk berbicara tentang organisasi, mungkin di luar sana masih banyak teman-teman yang lebih banyak ya, mengikuti organisasi-organisasi yang luar biasa lah. Tapi ya di sini kita sekedar sharing. Kebetulan kemarin di umur saya yang ke-17 tahun ya, sudah 17 tahun. iya 17 tahun kemarin. Kemarin maksud Sombong amat. ya. Dan pada saat di universitas juga ya, alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan kampus yang bisa saya ikuti. Kebetulan saya kuliah di jurusan teknik geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Universitas Leo. Di jurusan saya itu ada beberapa lembaga yang
memang jurusan itu memiliki, seperti saya kemarin di awal-awal ya, pada saat ada pembentukan, yaitu saya masuk di seksi mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Wih, luar biasa punya. Yang pertama, alhamdulillah dengan senior-senior pada saat itu. Kebetulan untuk lesson saya, ya, pertemuan pada saat itu sama dosen di seleksi, kami cuma 3 orang kalau saya tidak salah. Dari berapa mahasiswa? Dari kurang lebih untuk letting saya itu ada kurang lebih 100-an orang. Itu saya juga berkarir di BEM kemarin ya, alhamdulillah diberikan kepercayaan sama teman-teman untuk mengemban amanah di pemimpin mahasiswa. Banyak suka dukanya. Ya, suka. Saya juga Banyak. sempat lihat kita Iya, itu. di kampus. Ya, saya kan juga dulu itu di FKIP. Oh iya. Di keguruan. Oh iya iya. You want him to do you so much you could do anything? Semoga saja bisa didedikasikan ke masyarakat. Amin amin amin. Khususnya di pemuda. Pemirsa di Konawe sendiri itu, saya bukan Konawe saja sebenarnya, di lingkup bahkan di seluruh negara atau di Indonesia khususnya, tapi saya ini lebih ke daerah Konawe ya. Seiring perkembangan zaman dan media sosial yang lebih canggih ya, justru saya melihat pemuda-pemudi yang lokal itu sudah tidak begitu mencintai pada budaya itu sendiri. Memang sih fenomena hari ini kalau kita melihat khususnya di pemuda di daerah ya, contoh kita ambil Konawe lah. Teman-teman kita pemuda dan pemudi di Konawe memang hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan globalisasi, era globalisasi ini ikut menjerumus daripada pemuda dan pemudi kita. Nah, dengan adanya globalisasi ini, tentunya hari ini kita melihat banyak terjadi penyimpangan ya. Bahkan yang paling menyedihkan itu sendiri, yang seperti kita bilang tadi, banyak sekarang yang kita lihat pemuda dan pemudi kita itu bahkan sudah tidak tahu budayanya sendiri. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan kita. Sebenarnya era globalisasi ini tidak salah menurut saya. Ya. Yang salah itu adalah apabila kita ikut terjerumus ke dalam era globalisasi yang notabene itu ke hal-hal yang negatifnya. Ya. Karena globalisasi itu juga ada positifnya, ya. Karena kita lebih Bisa membuka wawasan cara berpikir kita tuh. Ya. Yang negatifnya itu manakala kita sudah melupakan daripada budaya-budaya kita itu sendiri. Dan itu lahirnya sebenarnya dari pribadi kita. Iya betul. Harusnya itu perkembangan zaman kemudian globalisasi yang lebih besar atau lebih berkembang, seharusnya media sosial atau lain hal ini semacam kayak ya tadi yang kita bilang ya, justru itu menjadi terobosan atau menjadi lebih mudah lah kita mencari sesuatu yang memang, apalagi kalau kita search di Google itu gampang, kita misalnya semacam media lokal apa yang di daerah kita lebih gampang sebenarnya. Tapi ya tergantung lagi dari individunya. Ya, tergantung individu sih sebenarnya. Jadi saya bisa tarik kesimpulan bahwa memang ada sisi positifnya juga, ada sisi Iya, betul. Selalu bergandengan. Di mana-manapun itu, efek globalisasi itu selalu bergandengan, ada positif dan negatif, dan tergantung dari kita sebenarnya. Surprise, motherfucker. Saya memang adalah orang yang salah satu orang yang punya pemikiran melampaui batas daripada pemuda dengan seusianya. Sombong amat. Di umur 18 tahun, tepatnya di hari ulang tahun saya, nah di situ memang saya mencoba untuk berkomitmen dengan diri sendiri. Di masa muda saya harus yang namanya mengukir sejarah saya sendiri untuk di kemudian hari. Karena ada pepatah yang saya ingat sampai detik ini, bahwasanya waktu kita 1 detik itu tidak akan pernah terulang. Maka buatlah, ciptakanlah sejarah di waktu-waktu kita saat ini. Few moments later. Saya melihat bahwasannya generasi muda kita hari ini, ya, baik pemuda maupun pemudinya, itu memang sudah termakan daripada efek dari
globalisasi. Ya. Alhamdulillah di umur saya yang 19 tahun kemarin Masih muda ya. Iya. saya menggalang daripada teman-teman dari beberapa kabupaten yang ada. Ya. Terus kemudian teman-teman ada beberapa teman-teman di Indonesia, ada Ya. seperti di Jawa Barat, terus kemudian di Jogja, di Gorontalo, terus kemudian di Makassar juga, untuk kami bersama-sama membangun dan membesarkan daripada organisasi. Masih sangat muda umurnya, terus kemudian dia punya anggota masih sangat kurang, tetapi harapan saya bahwasannya organisasi ini dapat tumbuh dan berkembang, dan terus kemudian mampu memberikan manfaat di kemudian hari. Pada saat mendirikan lembaga motivator muda Indonesia ini, saya punya pemikiran bahwasannya organisasi ini tidak hanya terbatas di daerah kita ini, tetapi saya mencoba untuk memikirkan bagaimana wadah ini mungkin akan lebih memberikan manfaat ketika kita berbicara Indonesia dan bahkan mungkin dunia ke depannya. Tinggal bagaimana saja rezeki kita, terus kemudian kemampuan kita untuk mampu membesarkan daripada organisasi ini. Bang Arif, Ya, di Indonesia khususnya ya, Hmm. lagi dihadapi situasi wabah iya. dalam hal ini corona. Ini peran kita sebagai pemuda dari daerah sekitar. Ya, tentunya kalau menurut saya, tentunya pandemi ini adalah merupakan salah satu ujian untuk kita semua. Semua elemen masyarakat, tidak terkecuali itu pemudanya, ya. Dan tentunya peran pemuda di sini sangatlah penting, ya, untuk bagaimana kita memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini. Ya, kalau khususnya di daerah, saya rasa tentunya kita yang pertama yang harus dilakukan adalah mendisiplinkan diri. Oleh karena itu kesadaran yang harus kita Ikuti protokol. ikut protokol yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah, ya kan? Ini kan untuk kebaikan kita semua juga. Bicara Sulawesi Tenggara itu ada. Ya. Itu kan sudah sampai 200-an. Ya. Kalau di Konawe ini khususnya ada sekitar 5 ya, 5 orang yang terjangkit. Sampai sekarang itu masih dalam perawatan. Semoga pasti Bang Arif bisa memberikan sedikit motivasi ya nasihat atau ya semacam penyemangat lah, khususnya para medis, para perawat ya, para dokter yang berjuang saat ini melawan atau menangani daripada pasien virus COVID-19 ini. Para medis ini berjuang mati-matian, ya, rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan keluarganya, meninggalkan anak istrinya untuk bagaimana caranya pasien ini sembuh. Ya, jadi luar biasanya. Jadi kita harus memang memberikan semangat ya kepada mereka dan pesan atau masukannya tuh para medis. Oke, baik. Untuk para teman-teman medis yang hari ini tentunya kita ketahui adalah merupakan garda terdepan, ya, garda terdepan di dalam proses penyembuhan wabah COVID-19 ini atau corona. Ya, tentunya kami sangat berterima kasih banyak karena kenapa? Karena tenaga medis kita itu ya memang seperti yang tadi kita bilang, mereka rela untuk berjauhan dengan keluarga, terus kemudian bahkan mereka itu sampai tidak bisa pulang, hanya untuk bagaimana untuk mampu ya, atau untuk selalu sedia setiap saat terhadap daripada penyembuhan pasien COVID-19 ini. Tentunya ini merupakan sebuah pengorbanan yang sangat besar yang kami ini belum tentu untuk bisa seperti para tenaga medis ini dong. Ya. Jadi harapan kita semoga para tenaga medis ini dapat
bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tenaga medis karena jasa beliau ini sehingga hari ini corona di daerah kita dan bahkan di seluruh dunia ini dapat terbendung ya, perlahan-lahan dan segera bahkan usai. alhamdulillah ya, harapan kita itu semoga pandemi ini lewat tangan-tangan malaikat mereka itu mampu sesegera mungkin bisa teratasi. Amin, kita doakan Amin. yang terbaik buat Ya, medis. itu. Oke Bang Arif, Ya. saya tertarik dengan apa yang kita sampaikan tadi dari lokal di Konawe khususnya, melihat dari perkembangan zaman sekarang kita lihat Ya, betul. terus seharusnya lebih mudah kita pastikan atau mencari tahu tentang budaya lokal itu sendiri khususnya di daerah kita. Pertanyaan saya tuh bagaimana melihat kita atau pandangan kita atau peran kita pemuda untuk kemudian pemuda-pemuda yang di daerah kita itu untuk mencintai budaya lokal. Jadi tugas kita sebagai seorang pemuda itu khususnya di Kabupaten Konawe ini adalah menumbuhkan daripada kesadaran kita untuk melihat betapa kayanya daripada kebudayaan yang kita miliki ini. Ya. Contohnya ya, di kalangan masyarakat khususnya pemuda dan pemudi itu Ya. contohnya Molulo. Itu yang paling Molulo. saya suka. Jadi sebenarnya budaya Lulo ini kalau kita ambil sebagai pemuda dan pemudi ini Iya, betul. adalah merupakan budaya khususnya Kabupaten Konawe Laki yang harus kita bisa pahami, Iya. terus kemudian kita cintai. Iya. Nah, tetapi untuk bisa mencintai itu, terus butuh yang namanya kesadaran. Kesadaran Iya, yang kunci itu utama. yang paling penting. Ya. Kita harus sadar bahwasannya budaya kita ini, budaya Lulo atau budaya yang lain itu adalah sangat penting dan merupakan salah satu warisan yang harus kita jaga dan terus kemudian kita perkenalkan, baik itu di tingkat daerah, tingkat nasional maupun bahkan di dunia. Betapa kayanya budaya yang kita miliki yang tidak kalah daripada budaya-budaya yang lain di luar. Budaya-budaya barat juga tidak kalah ya. Jadi sebenarnya itu kata kuncinya. Jadi melalui daripada era globalisasi ini, khususnya mungkin kita pemuda-pemuda yang hari ini satu ataupun dua orang yang memiliki kesadaran akan begitu kayanya dan harus kita cintai budaya ini, maka kita edukasi kepada teman-teman kita melalui media-media sosial yang hari ini bisa di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, ya, Banyak lah. TikTok malah. Itu ya, bisa Punya banyak lah media-media yang Ini harus untuk edukasikan. Iya. Tergantung dari individu. tergantung daripada individu. Dan kita memang juga harus kreatif. Harus Ya, kreatif, ya. harus kreatif. Apalagi tuh YouTube, ya. YouTube hari ini adalah merupakan salah satu sosmed yang begitu besar. Ya, tentunya ini adalah merupakan kesempatan kita sebagai pemuda dan pemudi untuk memperkenalkan daripada budaya kita. A few moments later. Jangan lupa tuh pemirsa juga di Konawe ya, khususnya orang-orang sholat ya. Kita jangan lupa ada namanya misalkan khas juga. Betul. Kita tahu itu ya. Sinonggi. Apalagi sinonggi pakai kabenga. Kabenga, kemudian obo. Ada ikan gabus. Kalau di sini itu obo, ya. Iya. Ada juga bodubi, ya. Apalagi kalau siang-siang hari. Baik, kalau siang hari ya. Bisa buka baju kita. Sombong amat. Oke, Bang Arif, ada pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan tepat ya. Ya, boleh. Dan game lah kalau kita dibilang pertanyaan game. Oke. Firman lah jangan juga tegang semua sih. Iya, betul. Oke. Pekerjaan yang pengusaha. Pengusaha.
Jadi kaya atau miskin? Kayak dong. Kaya pasti ya. Iya. Cewek janda? Cewek. Kenapa bukan janda? Hah? Kenapa bukan janda? Karena saya cari yang tidak berpengalaman. Nikah muda atau tua? Nikah muda. Nikah muda. Bupati atau gubernur? Insya Allah jadi gubernur lah. Gubernur. Amin. Kita doakan ya saya. Amin. Cewek gedut atau langsing? Saya senang yang langsing. Langsing. Iya. Karena saya kan sudah gendut. Katanya penyeimbang ya? Iya, penyeimbang. Feminim atau tomboy? Saya lebih senang yang feminim. Soalnya saya kan orangnya agak keras. Agak keras. Saya butuh penyeimbang. Iya. Oke lah. Luar biasa ya. Baca. Sekarang udah nikah belum? Belum. Sekarang udah nikah belum. Ada belum? Kalau nikah belum. Belum ya. Tapi jodoh sudah ada. Jodoh juga saya belum tahu. Apakah Bisa. itu benar? Bisa mungkin penonton pemirsa bisa mungkin bisa sharing pada pemirsa seperti apa jodoh yang ideal untuk kita. Ya. Tipenya lah gitu. Bisa berbagi seputar itu. Mungkin Boleh. saya belum bisa. Buat Bagaimana Bang Ari? Tentang jodoh. kalau minat saya sarankan jangan. Tapi kalau rekomendasi ya boleh. lah. Sombong amat. Kalau untuk pemikiran menikah, insya Allah saya sudah punya pemikiran ke Iya. sana. Apalagi Bang Ari mau saya potong Ya. kan sekarang ini situasi pandemi. Kalau bicara uang tuanya kan tidak begitu di kayaknya cocok kalau ini kan di masa-masa pandemi. Bagaimana? Iya, kalau melihat daripada masa-masa Finansial. pandemi dari segi finansial, Iya. boleh lah Lebih efisien lah. lebih efisien. Tetapi kan, Namanya kayaknya tidak luluhnya. itu juga tidak ada luluhnya. Target mungkin Kalau berbicara target, insya Allah saya sih punya pemikiran itu, insya Allah 2021. 21. Ya, Ya pastilah ada lah. Iya. Karena namanya kita manusiawi kan. iya. Baca. Gadis satu ganda semuanya. Pertanyaan berat kayaknya. Kalau saya lebih kepada gadis. Gadis ya, gadis. Kenapa bisa gadis? Apakah lebih bagaimana sih sebenarnya? Karena saya kan senangnya mengajari. Mengajari. Kalau gadis kan Jancuk. Organisasi atau pengusaha? saya lebih ke pengusaha. Pengusaha. Pengusaha merica. Boleh. Pengusaha merica, kemudian Pengusaha jamu menteng. mente, sawit. Boleh. Yang penting jangan mengumpulkan para gadis ya. Jancuk. Ya tentunya saya punya konsep untuk usaha ke depan, yaitu di bidang pertanian, ya perkebunan, terus kemudian di bidang peternakan, terus kemudian berbicara Konawe juga ini ya memang tidak bisa kita lari-larikan dari yang namanya pertambangan. Pertambangan juga di sini. Kita luar biasa sih karena pertama kan kita basicnya yang kuliah. Ya, itulah salah satu dasar juga Ya, buat dasar. kita untuk ke depan. Pertanian juga perlu. Ya, pertanian. Konawe itu juga dikenal dengan lumbung padi. Ya, Konawe yang harus kita Berarti kembalikan daripada julukannya sebagai lumbung padi. ya lumbung padi. Itu julukan. Jadi memang ke depan kita harus berpikir kalau hari ini kita punya orang tua menghasilkan berapa karung per hektar ya, katakanlah satu hektar itu sekian karung. Kedepannya kita harus berpikir bagaimana kita tingkatkan Ya, produksi betul. itu. Banyak ya tanahnya kita. Ya, Berapa hektar? Dan harus diingat juga Konawe itu kan dia mayoritas orang laki ya. ya betul. Saat itu juga perlu dijaga. Ini juga bahan pokok yang memang harus dijaga sih. Ya, salah satu daripada kegiatan dari apa namanya itu FAO kemarin ya. Oh, Salah satu kegiatannya kan di Sulawesi Tenggara. betul. Misalkan Sulawesi Tenggara. Terus kemudian di Sulawesi Tenggara itu ada beberapa daerah dan dia memiliki konsep ini ya
itu tadi sagu itu di Konawe, di Konsel, ya kan? Iya. Nah, memang ini keberadaan sagu ini adalah merupakan penunjang untuk keberlangsungan pangan kita di masa yang akan datang. Oke guys, teman-teman sekalian, itulah tadi rangkaian diskusi terkait dengan berbagai banyak hal. Tadi mungkin kita sudah dengar seperti apa, dan semoga apa yang kita sampaikan ini untuk sharing-sharing ya teman-teman. Sebagai penutup, saya meminta closing statement dari Saudara Arif terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Silakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama bahwasannya marilah kita sebagai seorang pemuda yang hari ini notabene memiliki peran yang sangat penting demi kemajuan bangsa dan negara kita. Tentunya kita perkecil lagi di skala Konawe ini. Tentunya mari kita tumbuhkan kesadaran di dalam diri kita untuk yang pertama senantiasa kita cintai daripada daerah tercinta kita ini, ya. Terus kemudian mari kita saling merangkul, ya. Terus kemudian tentunya lewat budaya yang kita miliki ini kita mencoba untuk memperkenalkan ke khalayak umum, ya, ke tingkat daerah, nasional, bahkan dunia, bahwasannya budaya kita tidak kalah dari budaya-budaya yang lain. Terus kemudian harapan saya juga di tengah mewabahnya daripada pandemi ini, mari kita sama-sama mendukung pemerintah segala apa yang telah diinstruksikan pemerintah, kita kemudian untuk jalankan, ya. Terus kemudian mari juga kita sama-sama berdoa semoga daerah kita tercinta ini, Kabupaten Konawe ini, mudah-mudahan segera terhindar dari corona ini, dan bahkan di Indonesia dan bahkan dunia juga. Amin. Saya teringat oleh sebuah hadis Rasulullah. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya, jadi perubahan itu tidak akan pernah terjadi kalau bukan kita sendiri yang mencoba untuk mewujudkan perubahan tersebut. Terima kasih buat Bang Arif yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini, ya. Banyak sekali pengalaman atau ilmu yang kita bisa petik, ya. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita dapat dalam video ini semoga bermanfaat bagi pendengar. Semoga kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya yang lebih mungkin pasti akan lebih menarik lagi. Saya sangat pribadi mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Mepekwa.